Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang, dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 141. Tema sunatullah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumakhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Artinya, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka orang beriman, dan membinasakan orang-orang kafir. Waliyumakhiso, lan supaya nucaaken sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala, nucaaken alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Wayam hakko lan ngrusak sapa Allah Ta'ala al kafirina ing pira-pira wong kafir. Ayat 141. Peristiwa musibah kaum muslimin pada perang Uhud sesudah mereka kaum muslimin menang dalam perang Badar sebelumnya adalah juga dimaksudkan untuk membedakan orang yang benar-benar beriman dari kemunafikan, dari kaum munafik, dan untuk membersihkan hati orang mukmin yang masih lemah, sehingga benar-benar menjadi orang yang ikhlas, bersih dari dosa. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat bisa begitu, bisa ikhlas, bersih dari dosa. Maka berusaha sekuat tenaga, sekuat keyakinan. Derajat keimanan seseorang itu masih tersamar, belum jelas, dan tidak jelas hakikatnya, kecuali melalui ujian berat. Pasti ada ujiannya. Kalau ia lulus dalam ujian itu, maka orang itu juga termasuk kita, bisa dikatakan sebagai orang yang bersih dan suci. Ya, sebagaimana halnya emas, itu contoh emas. Emas itu baru dapat dikatakan aslinya, keasliannya sesudah diasah, dibakar, dan diuji dengan air keras. Karena ada tukang emas di pinggir jalan. Pasukan pemanah perang Uhud ini, pasukan pemanah itu melanggar perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dan perang Uhud itu. Pelanggarannya apa? Mereka itu meninggalkan posnya di atas gunung di Bukit Uhud, ditinggal, lalu turut memperebutkan harta rampasan atau ghanimah. Apa yang terjadi? Gara-gara seperti itu, pasukan muslimin akhirnya terpukul mundur, dikocar-kacirkan oleh musuh kaum kafir. Peristiwa atau kejadian TKP seperti itu menjadi satu pelajaran bagi kaum muslimin untuk menyadarkan mereka, kaum muslimin,
bahwa umat Islam diciptakan bukanlah untuk bermain-main, bukan untuk berfoya-foya, bukanlah untuk bermalas-malasan, bukanlah untuk menimbun kekayaan, melainkan kaum muslimin juga kita hidup ini harus bersungguh-sungguh beramal, harus bersungguh-sungguh menaati perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, harus bersungguh-sungguh tidak melanggarnya apapun yang akan terjadi ini. Maka Mbah Kiai contoh Mbah Kiai Haji Husairon pengasuh Pondok Al-Fatah Magetan, itu dakwahnya kita hidup sebagai orang Islam jangan main-main. Kita hidup di dunia tidak boleh bermain-main, harus sungguh-sungguh beramal menaati perintah Kanjeng Nabi Muhammad dan tidak melanggarnya. Memang para ulama gitu tentang santrinya ke masyarakat, ke umatnya. Keikhlasan hati kaum muslimin dan ketaatannya kepada perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dapat dibuktikan ketika terjadi perang Khamraul Asad. Sesudah terpukul dalam perang Uhud, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan bahwa orang-orang yang dibolehkan ikut pada perang Khamraul Asad ialah orang-orang yang pernah ikut dalam perang Uhud. Akhirnya apa? Mereka kaum muslimin dengan segala senang hati mematuhi perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan kemauan yang sangat sungguh-sungguh semangat dan ikhlas sekalipun. Nah ini sekalipun meskipun di antara mereka kaum muslimin masih ada yang mengalami luka-luka yang parah, luka parah, hati yang sedih dan gelisah. Nah ini. Tapi sebaliknya ini orang-orang kafir menderita kehancuran karena apa? Hati mereka kotor, masih bercokol di dalamnya sifat-sifat sombong kan kotor dan takabur itu akibat kemenangan yang diperolehnya. Ini pelajaran betul ini. Kesimpulan 1. Sunatullah artinya ketentuan yang ditetapkan Allah tetap berlaku dan tidak akan berubah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia mengadakan perjalanan di muka bumi untuk meneliti dan mengamati. Sehingga apa? Sehingga mereka kaum muslimin mengetahui bahwa Allah dalam sunnah Allah telah mengaitkan antara sebab dengan musababnya. Ya, kalau anak-anak sekolah pinter paham antara sebab dengan musababnya. Kita orang-orang Islam ya paham juga. 2. Hal ini patut menjadi pelajaran iktibar bagi orang yang bertakwa. Karena apa? Karena musibah yang menimpa kaum muslimin dalam perang Uhud adalah karena mereka kaum muslimin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah untuk mencapai kemenangan. Untuk mencapai kemenangan sudah dikasih tahu tidak percaya itu. Gara-gara kan itu. 3. Orang mukmin dilarang bersikap lemah, pesimis. Dilarang bersikap kecewa. Kenapa kok dilarang? Karena mereka kaum mukmin, orang mukmin juga kita itu lebih tinggi derajatnya jika orang mukmin juga kita benar-benar beriman pada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar sudah tertanam sejak kecil ya, sejak lahir itu. 4. Orang mukmin tidak pantas merasa susah dan merasa gelisah karena mendapat luka. Bahkan ada yang mati dan tidak memperoleh kemenangan. Musibah itu tidak menangkan musibah dalam perang Uhud. Nah, sebab
orang kafir juga mendapat luka, ada yang mati dan kalah dalam perang Badar kok. Nah, kan seimbang. Jadi kemenangan dan kekalahan itu dipergilirkan Allah di antara umat manusia, agar mereka umat manusia juga kita mendapat pelajaran. Karena mendapat pelajaran sehingga dapat dibedakan antara orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang yang berpura-pura saja dan dengan orang kafir. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang benar-benar beriman. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.